Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai aplikasi Microsoft Office. Nah, di dalam Microsoft Office itu terdapat beberapa aplikasi lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita bahas mengenai Microsoft Office. Di dalam aplikasi Microsoft Office itu terdapat beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, dan Microsoft Access. Nah, kita akan belajar mengenai ketiga aplikasi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama nanti ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang terakhir Microsoft PowerPoint. Nah, kita masuk ke sejarah dari Microsoft Office. Microsoft Office merupakan sebuah perangkat lunak, paket aplikasi perkantoran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam urusan perkantoran. Microsoft Office pertama kali dikenalkan oleh Bill Gates pada tahun 1988, tepatnya tanggal 1 Agustus di Comdex, Las Vegas. Pada awal kehadirannya, Office membundle 3 aplikasi sekaligus di dalam Office Suite, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga Microsoft PowerPoint. Microsoft Office dapat digunakan pada komputer yang biasanya digunakan pada sistem operasi Windows dan macOS. Lalu seiring perkembangannya waktu, Microsoft Office bisa digunakan pada browser. Dan yang terakhir ini, Microsoft Office juga bisa digunakan pada OS Android ataupun iOS. Nah, ini merupakan perkembangan seri dari Microsoft Office. Pertama kali, Microsoft Office mempunyai seri 1.5 dan 1.6, kemudian 3.0, 4.0 sampai 4.2, Office 95, Office 97, Office 2000, Office XP, Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Office 2019, dan yang terakhir ini sampai video ini saya buat terdapat perkembangan Office, yaitu adalah Office 365. Perbedaan dari seri Office ini terletak pada fitur-fitur maupun tampilan dari Microsoft Office tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Word. Ini merupakan tampilan dari Microsoft Word 2010. Yang pertama, ini terdapat yang namanya Quick Access, yaitu merupakan tombol cepat yang biasanya digunakan dalam pengoperasian Microsoft Word. Contohnya Save, Undo, dan Redo. Terus di sini ada tombol tab menu. Tab menu itu salah satu isinya yaitu adalah File, Home, Insert, sampai View. Itu dinamakan tab menu. Terus selanjutnya ini title bar. Title bar ini merupakan judul dari dokumen yang sedang kita kerjakan nantinya. Terus di sini ada ribbon. Ini nanti terdapat pilihan-pilihan jenis karakter huruf. Terus di sini ada scroll bar, itu digunakan untuk menaik turunkan tampilan dari Microsoft Word ini nanti. Terus di sini ada zoom, ini memperbesar tampilan ini. Kotakan ini nanti diperbesar dan diperkecil melalui tombol zoom ini. Terus view button ini nanti bisa digunakan untuk membagi layout kertas ini, misal jadi 1 ataupun 2 layout. Terus yang terakhir itu ada yang namanya status bar. Nah, status bar di sini itu digunakan untuk
mengetahui apakah Microsoft Word ini sedang aktif dibuka atau tidak. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelas kita langsung ke simulasi di Microsoft Word-nya langsung. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016. Tampilannya tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office 2010 tadi. Di sini ada tombol Quick Access ya. Yang pertama ada Save, itu digunakan untuk menyimpan dokumen. Dan selanjutnya ada Undo, digunakan untuk kembali satu langkah. Di sini Redo untuk maju satu langkah. Contohnya misal kita ada tulisan A seperti ini. Nah, ini ya. Terus saya klik tombol Redo ini, dia akan hilang. Kalau Undo, dia akan kembali lagi. Nah, seperti itu. Kalau istilah lainnya itu dinamakan back sama next. Itu. Oke. Selanjutnya di sini ada tombol file. Nah, di tombol file ini terdapat menu-menu yang biasa kita gunakan. Pertama itu menu new, itu digunakan untuk membuat dokumen baru. Open digunakan sebagai fitur untuk membuka dokumen yang sudah tersimpan. Save itu untuk menyimpan tadi. Save as menyimpan dengan nama baru. Nah, selanjutnya ada tombol print. Nah, jika kita ingin mengeprint, kita tinggal klik tombol print. Kita cari print yang kita gunakan itu yang mana. Pastikan keterangan yang di bawah sini itu printnya sedang online. Kalau offline seperti ini berarti dia mati atau tidak terhubung dengan printer. Nah, dari fitur-fitur yang ada di file ini kurang lebih itu tadi menu yang sering digunakan. Terus selanjutnya ada menu home. Nah, menu home ini terdapat banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan dalam pembuatan dokumen pada Microsoft Word. Ini ada untuk merubah jenis font. Di sini untuk merubah ukuran huruf. Nah, ini ada tombol untuk memperbesar, cetak miring, dan garis bawah. Contoh seperti ini. Saya klik sini, dia akan tebal. Miring, ini dia akan under italic atau miring. Dan ini dia akan bergaris bawah. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan tombol bold, italic, dan underline. Nih, nah di sini digunakan untuk mengatur rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri dan kanan atau justify. Nah, ini untuk mengatur spasi 1.0 atau 1.15 atau 1,5 atau 2. Biasanya kita menggunakan 2 atau 1,5 ini untuk spasi. Nah, selanjutnya fitur untuk pewarnaan. Selanjutnya fitur untuk pewarnaan. Nah, di sini bisa untuk berubah warna ya, warna huruf kita blok dulu. Nah, seperti ini dia akan berubah. Dan fitur-fitur lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat atau memperbagus tampilan dari Microsoft Word. Nah, masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di menu home ini yang bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita dalam pembuatan dokumen. Selanjutnya ada menu insert. Nah, menu insert ini digunakan sebagai sesuai namanya, yaitu untuk memasukkan file lain dari luar dokumen Word ini. Contoh, kita akan memasukkan gambar, kita klik picture, kita pilih this device karena ingin mencarinya di komputer ini. Nah, lalu kita cari di mana letaknya, misal ini saya klik insert.
Nah, dia akan masuk ke sini seperti itu di menu insert. Dan masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan di sini, contohnya seperti chart, pembuatan untuk diagram, terus blank dokumen itu untuk menghilangkan satu dokumen ke bawah, dan masih banyak tombol-tombol yang lain. Nah, di sini ada tombol desain. Desain ini nanti digunakan untuk mengatur jenis huruf yang akan kita gunakan secara keseluruhan. Nah, terus ada layout. Layout ini digunakan sebagai pengaturan untuk mengatur margin dari ini, lebarnya Microsoft Word. Margin seperti ini. Kalau normal seperti ini, kalau lebih lebar seperti ini. Kalau margin itu nanti akan berpengaruh pada ketika kita ngeprint. Kita ingin menggunakan berapa senti di pinggir kiri, berapa senti pinggir kanan, dan berapa senti atas ataupun bawah untuk margin. Terus orientation itu digunakan sebagai posisinya. Kalau portrait dia akan berdiri, kalau landscape dia akan tidur kertasnya. Terus size ini ada letter A4 dan masih banyak lagi ukuran yang lain. Ini kolomnya bisa digunakan satu kolom atau dua kolom. Kalau dua kolom biasanya digunakan contohnya pada koran. Koran itu ada bacaan di sini terus ini seperti itu dan lainnya. Oke, itu reference. Itu kalau untuk reference nanti bisa digunakan dalam pembuatan daftar isi. Mailing ini nanti biasanya digunakan untuk menghubungkan dokumen Microsoft Word ini dengan dokumen yang lain, biasanya dihubungkan dengan Excel. Nah, terus ini ada review, ini jarang digunakan ya. View sama help ini untuk tombol bantuan, dan format ini biasanya digunakan untuk mengatur gambar yang ada atau tabel yang masuk, nanti bisa diatur di menu format ini. Nah, terus di sini ada yang namanya zoom in zoom out tadi. Kalau ini akan diperkecil, diklik sini. Nah, kalau diperbesar klik sini. Nah, seperti itu. Ini yang dinamakan title bar. Dokumen 1 ini nama title bar. Terus di sini ada yang namanya ruler atau garis tepi, atas dan kiri ada. Terus di sini ada tombol minimize, terus ada close, dan ini maximize. Nah, seperti itu ada 3. Oke, itu penjelasan dasar dari Microsoft Office. Kita lanjut di video selanjutnya untuk penjelasan pemanfaatan Microsoft Word. Nanti saya akan praktekkan dalam pembuatan halaman dan pembuatan daftar isi secara cepat, sehingga ketika nanti kalian membuat laporan ataupun membuat makalah, itu pembuatan halaman dan daftar isi itu bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus membuatnya satu persatu. Oke, sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.